Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Masruroh. Teman-teman saya biasa memanggil dengan sebutan Ela. Saya dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal. Saat ini saya ingin sedikit menyampaikan materi mengenai analisis diri, yang mana tujuan disampaikannya materi ini karena ketidakhadiran saya dalam acara Sekolah Kader Berkelanjutan tahap pertama di pimpinan cabang IPNUI PPNU Kabupaten Batang. Oke, nah dalam penyampaian materi ini pun saya nantinya tidak akan terlepas dari hasil catatan-catatan saya, terus kemudian pengamatan saya dan bacaan saya mengenai beberapa jurnal, yang mana nantinya masih banyak kesalahan, kekeliruan yang harus senantiasa diperbaiki dan didorong untuk senantiasa belajar membaca, menambah literasinya oleh teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya sudah mengetahui atau belum mengenai analisis diri? Singkat padatnya, analisis itu adalah sebuah penyelidikan, ingin mencari sesuatu. Sedangkan diri adalah gabungan dari jiwa, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya analisis diri adalah sebuah metode atau cara untuk mengetahui seberapa besar keinginan kita, seberapa ingin kita dalam mencapai sesuatu, seberapa tahu diri kita mengenai kelebihan, kekurangan diri kita, yang mana dalam hal ini kita nantinya akan mengetahui potensi-potensi dalam diri kita yang pada akhirnya kita akan mampu menerapkan di mana posisi yang seharusnya kita tempatkan, di mana saat kita dalam berjuang di IPPNU, dalam keluarga, di dalam pertemanan dan sebagainya. Proses inilah yang nanti kita akan capai ketika sudah mengetahui apa itu dari proses analisis diri. Nah, kemudian teman-teman semuanya, di dalam analisis diri itu juga nantinya seseorang akan tahu bagaimana proses pengungkapan dari latar belakang, terus kemudian ideologi, terus ada juga sosiologi dan budaya, terus ada juga proses dari keagamaan seseorang itu sendiri dan psikologi dari manusia itu sendiri. Sedangkan di dalam proses menganalisis bagaimana kita bisa di IPNU IPPNU itu sendiri, kita nantinya akan diajak untuk mengetahui seberapa besar kita berada di IPPNU, yang mana ditanya bagaimana motivasi IPNU IPPNU itu seperti apa, kamu ingin di IPNU IPPNU itu ingin apa, tujuan jangka pendek, tujuan jangka ke atas, tujuan jangka panjang, itu semua dipelajari, terutama dalam cara berpikir kita, seperti itu. Nah, yang harus diketahui juga bahwasanya Imam Al-Ghazali itu menyampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya ada 4 manusia itu. Ada yang qalbu, al-qalbu itu hati. Terus kemudian ada yang namanya manusia yang an-nafsu, seperti halnya nafsu kita itu seperti apa gitu kan, dalam bersosial, dalam bercengkrama dengan orang-orang sekeliling gitu. Terus kemudian ada juga yang namanya sifat latifah, sifat yang halus, dan ada yang juga disampaikan dalam ini itu al-aql, sesuatu yang halus yang merupakan hakikat dari manusia itu sendiri. Hakikat dari manusia itu ya kita harus saling tolong menolong, saling tenggang rasa kayak gitu. Dari kekuatan-kekuatan yang dibangun dalam apa yang sudah disampaikan Imam Ghazali, kalau kita bisa menerapkan dan kita bisa menyampaikan dan kita bisa mengimplementasikan dalam proses perjuangan di IPNU IPPNU ini, nantinya kita juga akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan kayak gitu. Nah, manusia itu dalam prosesnya tentu akan terbagi menjadi beberapa komponen. Hasil dari pengamatan dan apa yang sudah saya baca mengenai komponen yang terdapat dalam manusia itu adalah yang pertama mengenai komponen pengamatan. Komponen pengamatan ini apa? Kita harus mengetahui, kita harus paham tentang pengamatan terhadap diri kita sendiri. Bagaimana tentang wajah kita, postur tubuh kita, terus apa kesan-kesan yang dibuat orang lain terhadap diri kita. Nah, itu yang harus kita tahu. Proses pendalaman ini pun
tidak cukup butuh 1-2 hari, tapi prosesnya waktu yang sangat panjang. Yang kedua yaitu komponen pengertian, yang mana komponen pengertian seseorang ini tentang kesanggupan. Artinya ini berhubungan dengan tanggung jawab seseorang, seperti kesanggupan menerima tanggung jawab dari organisasi, tanggung jawab yang sifatnya mengeruai perasaan, terus batas kemampuan diri kita itu pun diuji dalam proses komponen pengertian ini. Nah, yang terakhir ada komponen sikap. Sikap ini yang mana harus kita tekankan bahwasanya proses sikap ini tidak selalu berhubungan dengan orang lain. Artinya kita dalam berinteraksi di IPNU IPPNU juga butuh orang lain. Kita harus mengetahui orang lain. Nah, hal ini yang tentu wajib kita tahu. Bagaimana proses mengenali diri sendiri itu sendiri. Nah, tentu ada pendapat yang saya juga memahami, itu istilah dari seorang ilmuwan, yang mana ilmuwan ini menyampaikan bahwasanya di dalam teori the Johari window atau jendela Johari itu disampaikan bahwasanya ada open, ada blind, ada hidden, terus kemudian juga ada unknown gitu. Saya mohon maaf kurang fasih dalam pengucapan bahasa Inggris gitu. Nah, yang saya pahami bahwa open itu kita mengetahui potensi diri kita, orang lain pun mengetahui. Misal kita punya potensi public speaking, nah orang lain mengetahui, itu orang yang pertama yang sudah mencapai tahap pertama, tahap orang yang sudah mengetahui kapasitas diri sendiri. Terus kemudian ada blind, yaitu sikap atau sifat potensi yang diri kita dan segala tentang diri kita sendiri kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Misal saya itu pandai bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa mengetahui kalau saya bisa menulis gitu. Nah, terus kemudian ada hidden, itu sikap atau sikap potensi sama saja yang orang lain tidak tahu, namun diri kita tahu. Nah, yang terakhir ini, yang paling fatal, ada unknown, sikap sifat potensi yang orang lain tidak tahu, apalagi diri kita. Nah, ini yang termasuk fatal sih. Jadi menurut saya, bagaimana cara kita bisa mengetahui potensi yang ada di diri kita, terutama dalam di IPNU IPPNU ya, yang harus diketahui ya pertama harus kita selalu berlatih, selalu kalau ada apapun, kalau misalnya ada tanggung jawab, kita diberikan kesempatan, kita diberikan ruang untuk berproses di dalam IPNU IPPNU, ya kita maksimalkan. Perlahan, jadikan sebuah proses khidmah itu, jadikan tanggung jawab itu menjadi sebuah proses kita di dalam IPNU IPPNU, yang mana nantinya itu akan mencapaikan diri kita atau akan membuat diri kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih totalitas di dalam IPNU IPPNU ini. Nah, analisis diri ini juga sebagai penjabaran dari diri manusia itu sendiri. Kemudian ini digunakan juga untuk kader IPNU IPPNU itu untuk mengetahui jiwa dan raganya, untuk menganalisis diri dalam sebuah kebudayaan di dalam organisasi. Nah, sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama, sifat loyal, militansi itu merupakan identitas yang mendasar dari sebuah kader. Nah, hal tersebut yang merupakan bentuk dari kepercayaan diri dalam sebuah pengkaderan. Iya enggak? Iya, semoga saja iya. Nah, jika seseorang kehilangan kepercayaan diri, makanya nanti akan berkesulitan. Kesulitan dalam apa? Kesulitan dalam berproses, kesulitan dalam tubuh, apalagi kesulitan dalam mengambil keputusan. Hal tersebut tentu tidak boleh ya, tidak boleh terjadi di IPNU IPPNU, terutama kita sebagai seorang kader, karena itu menyangkut berbagai hal,